Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sutupada, NIM 1814286. Saya dari jurusan Perbankan Syariah kelas C semester 4. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah, di mana yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian bank. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dan yang selanjutnya yaitu lembaga keuangan syariah adalah menurut Dewan Syariah Nasional, lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk-produk syariah dan telah mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Soal yang kedua yaitu fungsi dari bank sentral untuk pemerintah. Nah, yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Wewenang bank sentral yang berkaitan dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang pertama itu menetapkan tingkat diskontrol, cadangan, minuman bank umum, serta mengatur kredit atau pembiayaan. Nah, yang kedua itu menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Nah, yang kedua yaitu mempunyai wewenang berkaitan dengan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, di mana yang pertama itu menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran, dan yang kedua yaitu melaksanakan dan memelihara persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang terakhir yaitu mengatur dan mengawasi bank non sentral, yang meliputi yaitu menegakkan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Yang terakhir itu mengawasi bank baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan. Nah, soal yang ketiga yaitu apa sih dampak dari COVID-19 bagi perekonomian dan perbankan syariah. Nah, yang pertama itu menyebabkan kurs dolar terhadap rupiah meningkat hingga mencapai 16 US dollar, dan yang kedua yaitu berpengaruh pada perdagangan dunia termasuk Indonesia, dan yang ketiga yaitu penerimaan pajak sektor perdagangan mengalami penurunan. Yang keempat yaitu mengganggu sektor ekspor di Indonesia. Yang kelima yaitu berdampak pada investasi, dan yang keenam yaitu indeks bursa saham rontok, dan yang ketujuh yaitu pelaku usaha di sektor real berteriak susah berusaha. Nah, bagaimana sih kondisi bank saat ini? Bank Indonesia menyebutkan kondisi permodalan dan NPL perbankan saat ini cukup kuat untuk menahan dampak pandemi corona ini, tak menampik pandemi corona akan menekankan perekonomian dan berdampak pada industri keuangan. Dan yang kelima yaitu peran pengawasan bank dan lembaga keuangan dalam menanggulangi penyebaran COVID-19. Nah, yang pertama itu membantu perkembangan ekonomi global dan domestik untuk menjaga agar inflasi dan stabil eksternal tetap terkendali. Yang kedua itu melakukan pendistribusian ulang uang rupiah untuk meminimalisir penyebaran virus. Yang ketiga itu meningkatkan upaya transaksi non tunai. Jadi kita bisa menggunakan dengan cara aplikasi atau hal lain selain non tunai. Yang terakhir itu membantu sosialisasi agar masyarakat sekitar untuk selalu menjaga kebersihannya dan selalu mencuci tangan sehabis dari luar ataupun selesai aktivitas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.